Jemaah calon haji dari berbagai belahan dunia berkumpul di Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi jelang puncak haji pada Jumat dan Sabtu mendatang. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memperkirakan jumlah jemaah tahun ini mencapai lebih dari 1,5 juta orang. Selain jutaan calon haji dari luar negeri yang mendarat di Tanah Suci, ratusan ribu calon haji domestik menambah kepadatan Mekah. Dari jutaan calon haji yang berada di kota Mekah, tercatat sekitar 4.200 memegang paspor Palestina. Seluruhnya adalah calon haji dari tepi barat. Sementara warga jalur Gaza Palestina tahun ini tidak bisa berangkat ke Tanah Suci akibat genosida Zionis Israel sejak 7 Oktober 2023. يعني ندعو لهم ربي ان شاء الله يفك اسرهم يعني يحرر بلادهم ويكونوا يعني كما الشعوب كما ايها الشعوب كاع يعيشوا يعني هاينين ما يكونوش يعني دائما حرب دائما حرب دائما. Data Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menunjukkan tahun lalu jumlah jemaah mencapai 1,8 juta orang. Kuota haji akan terus ditambah sehingga jumlah jemaah kembali normal seperti saat sebelum pandemi COVID-19, yakni 2,4 juta orang. Bursa Pilkada Jakarta semakin panas, nama-nama bermunculan dan semakin mengerucut. Bahkan muncul wacana menjagokan duet Anies Baswedan, Kaisang Pangarep sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta. Wacana itu datang dari DPW PKB DKI Jakarta yang mengaku sudah berkoordinasi dengan PSI mengenai duet Anies Kaisang. Yang mau menjadi wakil Pak Anies kan, kita juga bersedia kalau Mas Kaisang memang mau mencalonkan wakil gubernur DKI Jakarta. Kita juga sudah komunikasi dengan PSI. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep tak mempermasalahkan usulan itu. Selain figur yang baik, beberapa lembaga survei juga menunjukkan Anies Baswedan masih diunggulkan dalam Pilkada Jakarta. Ya, nggak masalah. Saya kira itu juga baik. Dan kita lihat kan juga Pak Anies juga, kalau kita lihat surveinya sekarang juga yang paling tinggi. Jadi ya saya nggak masalah juga kalau nanti pun akan dipasangkan oleh Pak Anies. Dah, itu ya. Sementara Anies belum memberikan komentar. Meski pekan lalu, Anies telah membuka pintu bagi PDI Perjuangan untuk menjadi partai pengusungnya Pilkada DKI Jakarta 2024. PDIP juga menarik. Wah. Jadi sambil kita lihat hari-hari ini kan, mudah-mudahan nggak lama lagi sampai pada kesimpulan. Tapi PDIP menarik ya Pak? Menarik. Oke. Sejumlah nama muncul dalam bursa Pilkada DKI Jakarta. Poster-poster dan spanduk bermunculan. Namun ke arah mana koalisi akan mengerucut, kita tunggu pendaftaran pasangan calon kepala daerah 2024 Agustus mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Rumah pengemasan minyak goreng palsu digerebek tim Satgas Pangan Polres Malang, Jawa Timur. Polisi menemukan ratusan kemasan minyak goreng bersubsidi minyak kita palsu beserta bahan baku minyak goreng curah. Tak hanya mengemas ulang minyak goreng dengan kemasan minyak kita palsu, para pelaku juga mengurangi takaran. Satu kemasan hanya berisi 760 hingga 770 ml, tidak sampai 1 liter. Pemalsuan minyak goreng ini sudah berlangsung selama 6 bulan dengan keuntungan hingga 400 juta rupiah per bulan. Sementara itu, warga mengeluhkan kelangkaan minyak goreng bersubsidi minyak kita di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pedagang minyak goreng di Pasar Kaungatan Cilacap mengakui kelangkaan minyak kita sudah berlangsung selama 2 bulan. Warga terpaksa beralih membeli minyak goreng curah yang lebih mahal, namun masih lebih ekonomis dibandingkan minyak goreng kemasan non-subsidi. Apa Bu, kemarin? Biasa saya beli 15.000. Gitu ya? Iya. Cuman karena langka? Bukan karena langka, tapi emang karena nggak ada, jadi saya beli minyak curah. Minyak curah dari sebulan yang lalu itu mengalami kelonjakan kisaran Rp1.000 per kilo. Jadi sebelumnya berapa? Sebelumnya dari harga 15.500, sekarang ini sudah mencapai 16.500. Sejak minyak kita susah didapat, penjualan minyak goreng curah melonjak drastis mencapai 900 kg minyak curah dibandingkan sebelumnya yang hanya 500 kg setiap harinya. Para pedagang mengaku tidak mengetahui penyebab kelangkaan pasokan minyak kita. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sepekan jelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan seperti yang terjadi di Pasar Senen Blok 3 Jakarta Pusat. Harga ayam potong kini tembus hingga Rp40.000 per kilogram atau Rp50.000 per ekor. Sebelumnya harga ayam potong hanya berkisar di Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram atau Rp45.000 per ekor. Tidak hanya itu, harga cabai merah keriting juga masih tinggi mencapai Rp65.000 per kilogram. Jauh di bawah harga normal yaitu Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilo. Selain itu, harga minyak goreng kini berkisar di Rp17.000 per liter. Tingginya harga sejumlah bahan pokok ini dikeluhkan oleh masyarakat sehingga daya beli menurun dan berdampak pada berkurangnya omset para pedagang. Tiap hari naik terus belanjanya, sedangkan konsumen lesu, sepi. Pembeli lemah, minggu ini aja. Penyebabnya biasanya apa, Bu? Mungkin lebaran haji ya, Idul Adha. Saya anjurkan peternakan tuh biar turun harga, jangan terlalu mahal, jualnya susah. Sementara itu harga beras medium yang sempat melonjak naik kini sudah mulai turun di Rp13.000 per kilonya. Sedangkan harga beras premium Rp15.000 per kilo. Bagaimana cara pemerintah memahami keuangan ekonomi masyarakat? Ya namanya semua pada naik, beras naik, yang khususnya beras ya, sama bawang, telur aja naik, sama bawang putih, bawang bombay aja naik. Bawang bombay biasanya murah, sekarang udah 70. Ya, bagaimana kita cara mengolah uang yang sedikit ya, begitulah. Masyarakat berharap pemerintah segera menangani kenaikan harga sembako ini agar kembali stabil. Dari Jakarta, Muhammad Zuhilmi, Anadifa Adin melaporkan. Sebuah hotel terbakar di Tangerang Selatan, Banten. Tamu hotel dan karyawan berlarian menyelamatkan diri saat asap tebal memenuhi koridor dan ruangan. Kebakaran menimpa hotel BSD di Jalan Letjen Sutopo, Serpong, Tangerang Selatan. Api datang dari dalam kamar 408 di lantai 4. Asap memenuhi koridor dan masuk dalam kamar mengakibatkan tamu hotel dan karyawan panik melarikan diri. Hotel yang berupa bangunan ruko menyulitkan petugas damkar Tangerang Selatan. Petugas terpaksa memecahkan kaca kamar dan menggunakan alat blower penyedot udara lantaran asap tebal di dalam ruangan. Hanya lantai 4, namun di lantai 4 menyebar ke gorong-gorong, ke lorong. Ambruk karena radiasi panas. Informasi dari karyawan pada saat kejadian ada penghuni namun sudah dievakuasi. Dugaan awal apa sih? Dugaan awal sedang didalami, Pak. 3 armada damkar diterjunkan ke lokasi. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Serpong dan Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Gunung Purnomo, N-News melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap seorang tersangka baru dalam kasus penganiayaan bos rental asal Jakarta hingga tewas di Desa Sumber Soko, Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dengan penangkapan ini, jumlah tersangka menjadi 4 orang. Seorang tersangka baru dalam kasus pengeroyokan yang mengakibatkan bos rental asal Jakarta tewas dan 3 lainnya luka berat di Desa Sumber Suko, Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ditangkap Satreskrim Polresta Pati, Jawa Tengah. Tersangka berinisial M, 37 tahun, warga Sukolilo ditangkap polisi. Dengan penangkapan ini, total tersangka menjadi 4 orang dan 35 saksi telah diperiksa. Selain mengamankan tersangka M, polisi juga menyita pakaian dan sandal tersangka sebagai barang bukti. Bagi 1 orang. Oleh karena itu segera masyarakat kita yang menjadi potensi pidana segera menyerahkan diri. Kita akan sidik tuntas. Memang kalau dari hasil video tidak serta-merta orang itu bisa dipidana. Kita kewajibannya adalah membuktikan siapa melakukan apa dengan apa, dan itu merupakan suatu rangkaian yang nanti akan kita buktikan. Ketiga tersangka terancam 12 tahun penjara, 1 tersangka baru M terancam 10 tahun penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi melaporkan. Polisi menggelar konferensi pers terkait penganiayaan terhadap seorang pemuda di kawasan Kemang Timur pada Kamis tanggal 6 Juni 2024 lalu.
Dari pemeriksaan diketahui motif di balik peristiwa penganiayaan adalah asmara. Hal ini bermula saat tersangka anak RS 17 tahun menyampaikan pada pacarnya ND bahwa korban FY merupakan mantan pacar dari anak RS. Saat berpacaran, korban, anak RS bercerita kepada tersangka, ND pernah dipukul dan pernah dilecehkan. Hal itu membuat tersangka ND marah, kemudian membuat janji melalui medsos dari anak RS untuk bertemu dengan tujuan membalas dendam karena pacarnya pernah dipukul. Korban sudah berusaha untuk menghindar dan sudah berusaha untuk mengalah, bahkan mengaku salah, tetapi oleh tersangka dipaksa terus untuk bertemu. Pada hari Kamis, tersangka anak RS beserta 2 rekan lainnya menjemput korban FY ke sekolah, selanjutnya mengajak korban ke TKP. Pada saat di TKP, tersangka menganiaya korban hingga terjatuh dan tewas di parit. Kini, para tersangka terancam hukuman maksimal, hukuman mati atau seumur hidup. Bahwa motif dari adanya pengeroyokan yang menyebabkan meninggal ini adalah awal mula dari anak RS bercerita kepada tersangka ND bahwa korban inisial FY merupakan mantan pacar dari anak RS. Sedangkan untuk anak RS akan dikenakan hukuman sepertiga dari ancaman hukuman maksimal yang sudah disangkakan terhadap tersangka. Dari Jakarta, Rizky Ikhwal Aulia Rahmadan melaporkan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyatakan mobil Jeep Rubicon milik terpidana kasus kekerasan Mario Dandi terjual seharga Rp725 juta pada lelang ketiga. Hasil lelang nantinya akan diberikan kepada korban, David Ozora. Rubicon X Mario Dandi sudah laku usai turun harga 3 kali yang dilelang oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Rubicon awalnya dilelang 19 April 2024 dengan harga pembuka Rp809 juta. Belum laku terjual, harga limitnya kemudian turun menjadi Rp700 juta. Rubicon dilelang kembali pada 20 Mei 2024 dan masih belum laku, harga limit turun kembali di harga Rp600 juta. Lelang dimulai pada tanggal 4 Juni hingga 11 Juni. Hingga akhirnya laku terjual pada Selasa 11 Juni 2024 dengan harga Rp725 juta. Namun, Kejari Jakarta Selatan belum memberitahu siapa pemenang lelang Jeep Mario Dandi tersebut. Nantinya, hasil lelang itu akan diberikan kepada anak korban, yaitu David Ozora. Tim Hotman 911 mengusulkan untuk membentuk tim pencari fakta independen dalam kasus kematian Vina dan Eki agar kasus ini bisa segera tuntas. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, menanggapi bahwa tidak perlu ada tim pencari fakta di luar yang berwenang, yakni Polri. Tim Hotman 911 selaku kuasa hukum keluarga korban kematian Vina menggelar konferensi pers mengusulkan membentuk tim pencari fakta independen yang berisikan kalangan profesor hukum pidana dari berbagai universitas. Tim ini dibentuk dengan tujuan membongkar secara tuntas fakta kematian Vina dan Eki yang tidak kunjung diketahui sejak tahun 2016 hingga saat ini. Hasil dari pencarian fakta ini akan diserahkan kepada Polda Jawa Barat untuk digunakan sebagai barang bukti untuk kelanjutan penyidikan. Hotman Paris juga memberi permohonan kepada Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan penundaan kelanjutan penyidikan oleh Polda Jawa Barat agar seluruh fakta dapat terbongkar secara menyeluruh dan kasus ini tidak menguap begitu saja. Misteri kenapa kejadian ini dan kenapa berita acara semua saling bertentangan tidak terbongkar. Apa yang terjadi tidak terbongkar. Ya. Penyidik nanti jaksa hanya akan berpatokan kepada hukum acara pidana formil, dia akan mengatakan 2 alat bukti cukup. Peggy bersalah. Dia akan mengatakan begitu. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Gerindra Habibur Rahman menanggapi soal desakan pembentukan tim pencari fakta kasus ini. Menurutnya, tim pencari fakta itu sudah dibentuk yakni Polri atau Lembaga Perlindungan Hukum.
Ya ada, tim pencari faktanya kan sudah ada nama Polri gitu kan. Namanya APH, Aparat Penegak Hukum. Aneh sekali kalau bikin lembaga lain ya di luar aparat penegak hukum yang ada. Baik institusinya maupun pedoman beracaranya ada semua kok gitu. Ya, kalau toh memang ada perkembangan, ada bukti-bukti baru kan ada namanya peninjauan kembali. Silakan saja ditempuh. Selama ini sejauh ini kan sudah ada putusan-putusan yang berkekuatan hukum. Dia juga menyebut agar jangan sampai persoalan hukum disikapi dengan asumsi dari pihak lain. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi gedung Komisi Yudisial Jakarta. Kedatangan kuasa hukum Peggy untuk memberikan surat resmi permintaan pemantauan terhadap proses pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus kematian Vina dan Eki. Pra-peradilan diajukan lantaran penetapan Peggy Setiawan dinilai tidak memiliki alat bukti kuat. Diketahui saat kejadian Peggy tidak berada di lokasi, serta ciri fisik Peggy yang berbeda dengan informasi daftar pencarian orang atau DPO dari kepolisian. Kuasa hukum Peggy juga menyatakan keberatan karena tidak menerima surat perpanjangan penahanan Peggy Setiawan hingga hari ini dari kepolisian. Dirinya juga tidak sependapat dengan tes psikologi dan lie detector terhadap Peggy. Menurutnya, polisi harus berfokus mencari bukti kuat kematian kasus Vina dan Eki. Peggy Setiawan memang klien kami, tapi dia bukan pelaku pembunuhnya. Kalau polisi bisa membuktikan, alat buktinya seandainya pisau itu ada atau samurai dan penyebab kematian karena tusukan, hasil otopsi penyebab kematian ada karena tusukan, pisau pun sesuai dengan otopsi, ditemukan juga jarinya si Peggy Setiawan, saya dukung, setuju. Tetapi tidak, hanya ijazah sama KTP, apa hubungannya? Kecuali kalau Peggy Setiawan dalam kasus ini adalah kasus pemalsuan ijazah, baru masuk di akal. Untuk itu maka saya bilang, Kepolda ini udah tangguhkan, bebaskan si Peggy, tidak ada kata lain, bebaskan. Bahkan saya bilang, bukan hanya Peggy bebaskan, yang sudah menjalani terpidana itu bebaskan. Tetapi dengan cara, karena ini sudah dihukum, mungkin mereka melalui jalur PK. Sidang terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menghadirkan ahli dan saksi ADCAR. Pihak terdakwa menghadirkan seorang ahli hukum pidana, pejabat sekretaris program Doktor Universitas Pancasila. Ahli hukum pidana Agus Surono, penjabat sekretaris program Doktor Universitas Pancasila, menjadi ahli yang dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian. Kuasa hukum terdakwa menanyakan persoalan perintah atasan kepada bawahan. Agus Surono menjelaskan pada dasarnya perintah atasan kepada bawahan harus menganut itikat baik, sehingga apabila bawahan melanggar perintah atasan maka kesalahan ada pada bawahan. Sementara pihak Jaksa KPK menelaah peranan Kasdi Subagiono terkait dengan kewenangan untuk menolak segala perintah yang bertentangan dengan norma hukum dan perundang-undangan. Pemirsa, seorang peternak kambing di Ponorogo, Jawa Timur masih menggunakan cara tradisional dalam memelihara kambing-kambingnya. Kambing dilepaskan ke hutan untuk mencari makan dan baru kembali masuk kandang di malam hari. Kambing yang digembalakan ini menjadi buruan pembeli untuk kambing kurban. Ratusan kambing berebut keluar kandang memenuhi jalan desa menuju hutan desa Suren, Ponorogo, Jawa Timur. Kambing-kambing ini sengaja dilepas ke hutan untuk mencari makan rumput dan tanaman liar. Ada sekitar 300 kambing yang setiap hari digembalakan di hutan. Mereka keluar kandang pada pagi hari dan kembali sore harinya. Menurut pemilik peternakan, ternak kambing seperti ini lebih murah dan sehat. Kambing dapat bergerak bebas, mendapat makanan yang masih segar di hutan, juga biaya pakan lebih murah. Selama ini untuk pengeluaran, untuk penjualan itu gampang, Mas. Sudah bakul sudah banyak, kami sudah punya mitra bakul juga sudah banyak, tidak kesulitan. Meski mencari makan di hutan, kambing-kambing tersebut masih diberi makanan tambahan seperti susu untuk mempercepat pertumbuhan.
Menjelang Hari Raya Kurban, kambing-kambing ini ramai pembeli. Harganya relatif murah, antara 1 juta hingga 3 juta rupiah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Lanjutan Liga Futsal Profesional Putri 2024 kembali digelar di Gor Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah. Kebumen Angels kembali menang telak atas Live FC, sementara MS Putri bersatu mengalahkan Netik Ladies FC. Dalam lanjutan Liga Futsal Profesional Putri 2024, Kebumen Angels kembali membantai lawan-lawannya. Kali ini giliran tim juru kunci Alif FC yang dibuat tak berdaya dengan skor telak 4-0. Kemenangan ini membuat Kebumen Angels menjalani 9 pertandingan tanpa terkalahkan dan semakin nyaman di puncak klasemen dengan 27 poin. Kita kebobolan di menit ketiga, itu yang buat pemain runtuh. Tapi so far di babak kedua mereka mulai naik meningkat, tapi lagi-lagi ya memang belum untung untuk bisa lebih baik lagi. Tapi saya bangga dengan tim ini, dengan 10 pemain debutan mereka bisa bermain Liga Pro. Pada laga kedua, giliran MS Putri bersatu yang mampu mencukur habis lawannya Netik FC dengan skor cukup telak 4-1. Kemenangan ini sekaligus menjaga asa MS Putri bersatu untuk memenangkan turnamen. Tim asal Kota Tangerang ini berada di posisi kedua dan terus menguntit Kebumen Angels di posisi pertama. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, perempuan Indonesia khususnya Gen Z terkadang merasa overthinking yang menghambat proses kilau diri. Kampanye My Kilau Time mendukung para perempuan Gen Z dengan beragam aktivitas seru sekaligus membantu meningkatkan rasa percaya diri. Semangat untuk mewujudkan mimpi kalangan Gen Z Indonesia begitu tinggi. Survei Indonesia Gen Z Report 2024 menunjukkan 36% Gen Z menghabiskan setidaknya 10% pendapatan mereka untuk edukasi dan pengembangan diri. Sunslick Black Shine meluncurkan kampanye My Kilau Time sebagai support system menemani para perempuan Gen Z dengan beragam aktivitas seru sekaligus membantu meningkatkan kepercayaan diri mereka. Sunslick Black Shine secara khusus berkolaborasi dengan Tiara Andini meluncurkan lagu dan video musik My Kilau Time. Bahwa perempuan-perempuan Gen Z ini yang punya ambisi tinggi dan mereka punya banyak mimpi-mimpi dan cita-cita yang ingin diwujudkan gitu. Cuman kadang-kadang kita melihat mereka itu suka kurang percaya diri. Jadi makanya itu kita pengen memberikan sebuah support system, terutamanya melalui lagu, agar supaya mereka tidak galau lagi. Kampanye My Kilau Time bekerjasama dengan The Sound Project 2024 akan hadir di Music First Stage by Sunslick My Kilau Time pada Agustus mendatang. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi dan Nadifa Adine melaporkan. Pemirsa, bus rombongan kepala desa dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terbakar di ruas jalan tol dalam kota Tanjung Priok, Jakarta Utara. Semua penumpang selamat, namun barang bawaan habis terbakar. Informasi tersebut kami rangkai dalam kilas peristiwa berikut ini. Bis pariwisata terbakar di ruas jalan tol dalam kota Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bis berpenumpang 50 orang kepala desa asal Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan hendak menghadiri kegiatan Satu Desa Warsa Undang-Undang Desa di Gelora Bung Karno. Seluruh penumpang selamat, namun barang bawaan hangus terbakar di dalam bis. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Massa saling dorong dengan polisi lantaran memaksa masuk gedung Dewan. Mahasiswa menolak peraturan pemerintah terkait tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang dinilai menambah beban masyarakat. Polisi menangkap wanita berinisial M, 26 tahun, asal Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Tersangka diduga menggelapkan uang arisan sebesar 1,7 miliar rupiah. Korban arisan bodong ini mencapai 244 peserta dari berbagai daerah. Pelaku mengaku uang arisan habis tak bersisa lantaran digunakan untuk biaya perawatan wajah, belanja, serta liburan ke luar negeri.